Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang selalu menjadi harapan saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita tetap mengadakan ibadah persekutuan doa secara online, ya. Nanti kita akan menaikkan ada beberapa pokok doa syafaat, dan sebelum doa syafaat kita naikkan kepada Tuhan, kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang judulnya adalah Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, ini yang menjadi kerinduan di dalam hati setiap kami. Tuhan berkati, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu di rumah yang akan mendengar firman-Mu, dan hamba-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini yang akan menyampaikan suara dan isi hati Tuhan kepada setiap kami, ya Bapa. Berkati jam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini temanya adalah kekuatan pelayanan Tuhan Yesus, ya. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan dalam pelayanan yang kita lakukan, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Markus 1 ayat 14 sampai 45, ya, ayatnya banyak. Markus 1 ayat 14 sampai 45. Ya, nanti kita akan ayatnya dibacakan dari poin khotbah kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 kekuatan pelayanan Tuhan Yesus, ya, sehingga pelayanan Tuhan Yesus itu sukses. Pelayanan Tuhan Yesus itu memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang dilayaninya. Pelayanan Tuhan Yesus itu begitu maksimal, pelayanan Tuhan Yesus itu begitu excellent, saudara. Dan kita akan belajar kekuatan apa yang ada pada diri Tuhan Yesus sehingga setiap pelayanan yang dilakukannya itu berdampak besar, ya. 1, kekuatan yang pertama itu adalah di mulut, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Markus 1 ayat yang ke-16
sampai dengan yang ke-20 ya. Di situ berbicara Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya. Di dalam ayat yang ke-16 ada ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon ya. Murid yang pertama Tuhan Yesus, Simon, dan kemudian ada Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau ya. Sebab mereka, Simon dan Andreas, dikatakan di situ adalah penjala ikan ya. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-17 Yesus memanggil mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, Yesus mengajak mereka, ya, hanya dengan bahasa yang lembut kepada mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala." Saudara lihat, ya, ini kekuatan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu ada di mulutnya ketika mengajak Simon dan Andreas. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ya, tanpa membantah, tanpa kemudian memberikan banyak alasan, saudara. Ya, Simon dan Andreas kemudian meninggalkan jalannya yang digunakan untuk menjala ikan dan kemudian langsung mengikut Tuhan Yesus, saudara. Kemudian ada lagi ayat yang ke-19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes. Ya, ada Yakobus dan Yohanes. Sama, Yesus memanggil mereka, mengajak mereka, dan mereka pun meninggalkan jalan mereka, ya, dan bahkan meninggalkan ayah mereka, saudara. Ini adalah kekuatan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama ada di mulutnya, ya. Mengajak Simon, mengajak Andreas, mengajak Yohanes, mengajak Yakobus, saudara, dan kemudian mereka mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kemudian kita mengajak orang lain untuk kemudian datang ke gereja beribadah, mengajak orang lain kemudian untuk percaya kepada Tuhan, mengajak orang lain kemudian untuk memiliki karakter yang benar, apakah kemudian mereka mendengar dan bahkan mereka meresponinya dengan baik, saudara? Ya. Nah, kemudian kita melihat, saudara, kekuatan Yesus di mulut bukan hanya ketika mengajak murid-muridnya yang pertama untuk menjadi penjala manusia, tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-21, di situ dikatakan mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya, kita nggak tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tetapi yang dijelaskan dalam bagian ini, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat kemudian mengajar. Ya, nah ayat yang ke-22 di sini adalah respon dari orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Ayat yang ke-22 dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, ini responnya. Mereka takjub dikatakan. Mereka mengakui bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu mengandung kuasa. Ya, ini berbeda dengan dikatakan dalam bagian itu berbeda ketika ahli-ahli Taurat mengajar. Ya, meskipun mereka dibilang ahli, tapi pengajarannya tidak memberikan dampak apa-apa kepada setiap orang yang mendengarnya. Ya, kepada setiap orang yang mendengar pengajaran mereka, saudara. Pengajaran Tuhan Yesus itu berdampak, ada kuasa karena kekuatan ada di perkataannya atau ada di mulutnya, saudara. Kemudian kekuatan pelayanan Tuhan Yesus di mulut, saudara, yang ketiga di sini dikatakan terlihat saat Tuhan Yesus mengusir setan. Ya, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ternyata ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, kerasukan roh jahat kemudian berteriak-teriak, saudara, dikatakan. Ketika roh jahat itu melihat Tuhan Yesus,
roh jahat itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau." Lihat, roh jahat kenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan orang Nazaret, tujuan Yesus datang untuk membinasakan roh jahat dikatakan. Maka mereka berkata, "Aku mengenal engkau yang kudus dari Allah." Ya, itu ayat yang ke-24. Kemudian ini tindakan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa basa-basi dikatakan ayat yang ke-25, tetapi Yesus menghardik, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Saudara, keluarlah hai engkau roh jahat dari orang itu. Saudara, lihat kekuatan pelayanan Tuhan Yesus ada di mulutnya. Ketika Tuhan Yesus menghardik roh jahat itu, saudara berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu kemudian 26, roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar. Ya, roh jahat itu patuh mendengar seruan Tuhan Yesus. Roh jahat itu patuh ya terhadap perintah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini kekuatannya. Ya, kekuatan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama ada di mulutnya. Terlihat ketika memanggil murid-muridnya, ya, terlihat ketika dia mengajar, terlihat kemudian ketika dia mengusir setan, dan kemudian yang keempat terlihat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan sakit yang dialami oleh ibu mertua dari Simon Petrus. Ayat yang ke-29, saudara, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Ya, jadi mereka memberitahukan kalau ibu mertua Simon sedang sakit demam. Ya, saudara, apapun yang terjadi masalah kita kasih tahu kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat yang ke-31, ia pergi ke tempat perempuan itu, ya, kemudian sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Saudara, ini perkataan Tuhan, membangunkan dia, ya, membangunkan ibu mertua Yesus dikatakan, lalu lenyaplah demamnya. Tidak dihardik penyakitnya, tapi hanya membangunkan dia. Saudara, ibu mertua Simon bangun. Saat itu juga terjadi kesembuhan kepada ibu mertua Simon. Ya, saudara, bagaimana dengan perkataan kita, dengan mulut kita, saudara, dalam pelayanan kita? Apakah berdampak? Apakah mengandung kuasa? Itu, ya. Nah, yang kedua, saudara, kekuatan pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya di mulut, tapi kekuatan pelayanan Tuhan Yesus itu ada di lutut, saudara. Ya, ada di lutut. Apa maksudnya ada di lutut? Kita lihat ayat yang ke-35. Sebelumnya ayat yang ke-32, ya. Tadi rangkaian pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Bahkan dikatakan sampai larut malam Tuhan Yesus masih melakukan pelayanan. Ya, ayat yang ke-32, menjelang malam sesudah matahari terbenam. Matahari sudah terbenam, saudara. Yesus belum berhenti melakukan pelayanan. Bahkan banyak orang di situ dikatakan membawa orang yang sakit dan kerasukan setan. Ayat yang ke-33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saudara, lihat sepanjang hari itu, bahkan sampai larut malam, sampai matahari terbenam, saudara, bahkan sampai larut malam Tuhan Yesus masih melayani. Saudara, Tuhan Yesus tidak menolak setiap orang yang datang kepadanya untuk diminta pelayanannya. Yang sakit kemudian disembuhkan, yang kerasukan kemudian ditengking, saudara, dihardik kuasa kegelapan itu kemudian lenyap dari orang yang kerasukan setan itu, saudara. Tapi yang indah, saudara, saya percaya sebagai Tuhan Yesus juga sebagai manusia 100%, saudara, tentu mengalami kelelahan fisik, ya, karena sepanjang hari itu dia harus melakukan pelayanan. Tapi yang paling indah, saudara, ayat yang ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan, saudara, malam sesudah melakukan pelayanan,
Tuhan Yesus pun masih berdoa. Ada bagian lain yang mengatakan setelah melakukan berbagai macam kegiatan pelayanan sepanjang hari itu, sebelum kemudian mengakhiri dengan istirahat, Tuhan Yesus tidak lupa untuk berdoa. Dan sebelum memulai pelayanannya hari itu, saudara, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi mencari tempat yang sunyi dan kemudian dia berlutut berdoa kepada Bapa. Ya, ini kekuatan pelayanan Tuhan Yesus ada di lutut, ada di doa. Ya, seringkali banyak pelayan-pelayan Tuhan yang lupa dalam hal ini, terlalu sibuk sampai kemudian lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, terlalu yakin dan pede bahwa pelayanan ini udah biasa dia kerjakan tanpa perlu persiapan, tanpa doa pun bisa dilakukan. Saudara, ini keliru. Ya, kita tetap butuh berdoa. Ya, kita tetap butuh kekuatan yang daripada Tuhan dalam melakukan dan mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, berdoa tidak bisa dilepaskan. Ini menjadi kekuatan dari setiap para pelayan Tuhan. Ya, tidak dapat dipisahkan dari setiap pelayan Tuhan. Tanpa doa, pelayanan itu akan terasa hambar, saudara. Meskipun kita pintar berkhotbah, meskipun kita punya suara yang bagus untuk kemudian menjadi WL, menjadi singer, meskipun kita punya karunia mungkin untuk bisa memainkan musik mengiringi pelayanan dengan kemampuan kita, karunia kita, tapi pelayanan kita tanpa doa, apapun itu, saudara, akan terasa hambar. Barang kata seperti sayur tanpa garam. Ya, ini kekuatan pelayanan Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama di mulut, yang kedua di lutut, yang ketiga di hati. Ya, ini kekuatan yang ketiga. Saudara lihat ayat yang ke-41. 40 sampai dengan 45 ya. Tapi kita lihat dalam bagian itu, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Konteksnya ada seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus, kemudian berlutut, ya, berlutut memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini imannya. Ya, ketika berlutut memohon kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan berkehendak, pasti dirinya akan mengalami kesembuhan. Kalau Tuhan mau, pasti dirinya akan mengalami kesembuhan. Dia memiliki iman, hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan sakitnya. Ayat yang ke-41, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Lihat saudara, hati Yesus itu memiliki belas kasihan. Ya, hati Yesus adalah hati yang tergerak ketika melihat orang membutuhkan pertolongannya. Saudara, dan dia sanggup untuk memberikan pertolongan. Ya, tergerak hatinya, saudara. Saudara, banyak di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, tetapi seringkali hati kita tidak terenyuh sama sekali. Hati kita tidak tergerak untuk menolong, padahal kita punya kemampuan untuk menolong orang itu, saudara. Dalam pelayanan yang paling utama adalah hati kita, saudara. Hati yang mau melayani, hati yang tergerak untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya adalah bagaimana dengan pelayanan kita? Ya, apa yang menjadi kekuatan dalam pelayanan kita? Apakah kemampuan kita, kepintaran kita, saudara? Hanya itu? Ya, tidak cukup hanya kepintaran kita, saudara, kemampuan kita. Tapi yang paling utama, saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, kekuatan dalam pelayanan Tuhan Yesus, dan seharusnya ini menjadi kekuatan dalam pelayanan kita adalah mulut kita. Ya, mulut kita ini mengandung kuasa kalau digunakan betul-betul dengan benar dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Kemudian lutut, jaga hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Ya, jangan sampai waktu kita habis pelayanan tapi kita kemudian nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kemudian hati, ini yang paling utama. Ya, hati kita melihat orang yang membutuhkan Yesus, hati kita melihat orang membutuhkan pertolongan, dan kita mampu untuk melakukan itu. Ya,
Tanpa ketiganya, saudara, pelayanan akan hambar dan tidak akan berdampak besar. Ya, tidak akan berdampak apapun juga bagi setiap orang yang kita layani, maupun tidak berdampak secara khusus untuk diri kita sendiri. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, andalkan Tuhan dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya akan mengajak Bapak Ibu dan menuntun Bapak Ibu untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bersyukur kalau tanggal 17 Agustus kemarin merayakan ulang tahun ke-75, dan biarlah dalam ulang tahun yang ke-75 bangsa kita dimerdekakan dari COVID-19 ini, dibebaskan oleh Tuhan, ya, kota kita, bangsa kita. Ya, berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kita, presiden sampai kemudian jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, ya, dalam setiap mengambil keputusan kebijaksanaan diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga hasilnya memberikan dampak yang baik untuk masyarakat Indonesia. Ya, kita berdoa untuk tadi COVID-19 supaya cepat berlalu, ya. Seringkali dikatakan badai cepat berlalu, COVID-19 cepat berlalu. Kita berdoa ada antivirus, ya, COVID-19 yang boleh dihasilkan, ya, untuk menangani COVID-19 ini di seluruh dunia. Kita berdoa juga untuk para medis, tim medis, perawat, suster, dokter yang ada di garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ya, kita berdoa untuk obat-obatan, kita berdoa untuk APD, alat-alat pelindung diri yang dibutuhkan, ya, untuk para tim medis supaya tercukupi dan terpenuhi. Ya, kita berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kita, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Selalu saya katakan di dalam doa syafaat kita setiap hari Rabu bahwa kesejahteraan kota itu harus terus didoakan karena akan mempengaruhi kesejahteraan kita yang tinggal di dalam kota dan bangsa. Itulah kewajiban kita untuk mendoakan perekonomian bangsa dan negara kita, karena perekonomian bangsa, negara, kota itu akan berdampak kepada kita yang tinggal di dalamnya. Oleh sebabnya kita berdoa supaya perekonomian bangsa negara Indonesia tetap stabil, ya, itu tidak terjadi resesi, ya. Kita berdoa untuk gereja Tuhan secara khusus di tempat ini, GKPI Bajem Kriya Permata. Doakan untuk penyelenggaraan setiap ibadah, baik tengah minggu maupun ibadah minggu, sekolah minggu, ibadah persekutuan doa, pemuda agape, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih ibadah-ibadah yang baik yang sudah terselenggara di gereja maupun harus masih secara online, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap jemaat Tuhan bisa menikmatinya, mendapatkan berkat siraman rohani yang memberikan pertumbuhan iman dan kerohanian bagi setiap jemaat Tuhan, ya. Kita berdoa untuk para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya, istri, ya, kemudian yang lain, Ibu Diana, ada Niko, ada saudara Supri, Jepri, ya, dan juga pengerja, ada Pak Alfred, ada Dika, ya, kemudian para diaken, ada Pak Kimsen, Pak Amin, Pak Ade, Bu Luna. Kita serahkan para pemimpin gereja Tuhan di tempat ini supaya diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan untuk mengatur, mengelola, ya, gereja yang sudah di Tuhan berikan kepada mereka untuk dikelola dengan baik, dapat kerjasama dengan baik satu dengan yang lainnya. Kita berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan setiap umat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang sakit, kita serahkan. Nah, kalau kita mungkin sakit, kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita tahu ada saudara seiman kita yang sakit, kita bawa kepada Tuhan. Atau saudara kita yang sakit, kita bawa kepada Tuhan. Pergumulan ekonomi, ya, pergumulan keluarga, pergumulan pendidikan, pergumulan apapun juga, saudara, kita bawa kepada Tuhan pada malam hari ini. Nah, mungkin ada pergumulan-pergumulan doa yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam doa-doa syafaat kita pada malam hari ini, silakan. Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu dan kesempatan saya berdoa di tempat ini di gereja.
Bapak Ibu bisa berdoa di rumah ketika mengikuti ibadah ini, saudara. Ya, doakan tadi pokok-pokok doa, dan mungkin ada pergumulan pribadi yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, silahkan. Saya memberikan waktu 3 menit untuk kita berdoa. Saya akan menutup doa dan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur membawa setiap pokok-pokok doa kami yang sudah dinaikkan hamba-Mu maupun Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah menaikkan juga di rumah dalam setiap pokok-pokok doa, baik bangsa Tuhan dan juga ekonomi, bahkan gereja Tuhan, dan juga pergumulan pribadi mereka. Kami percaya setiap seruan kami sampai ke hadirat Tuhan, Tuhan mendengar, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin jalannya persekutuan doa kami dari awal sampai akhir ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan boleh kami dengar dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami tetap setia melayani dengan kekuatan yang dimiliki Tuhan ya Bapa. Itu ada pada diri kami, mulut kami, lutut kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah persekutuan doa dan terus setia mengikuti persekutuan doa. Biarlah boleh menjadi pendengar dan pelaku firman dan menjadi pendoa syafaat. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.